Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Handayani, peserta PPG dalam jabatan tahun 2025 piloting tahap 1 di LPTK Universitas Negeri Makassar dengan nomor pokok mahasiswa 259016450070. Saat ini saya melaksanakan uji kinerja di SMA Budi Mulya Tasio kelas 10 dengan materi pengantar sosiologi. Ini adalah KTP saya dan ini adalah bukti lapor diri saya. Sebagai bukti keabsahan data dan video saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri, siap. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk, siap. Kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selamat pagi semua. Pagi. Bagaimana hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Sekali lagi, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah, semoga doa-doa yang kita lakukan hari ini semoga menjadi penyebab keberkahan atas pelajaran-pelajaran yang kita pelajari hari ini. Dan alhamdulillah kita sama-sama diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi dan belajar bersama di kelas kita yang penuh jodoh. Nah, seperti biasanya nak, mari kita cek di bawah meja, di bawah kursi. Jika ada sampah, segera buang ke tempat sampah. Ayo cek itu sampahnya nak. Di belakang ada sampah? Yang samping kiri? Ada Bu. Luar biasa ya yang bertugas hari ini karena telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan untuk anak-anakku yang bertugas di hari-hari berikutnya harus seperti ini ya. Iya, Bu. Karena di mana kebersihan itu sebagian dari Lima. Nah, untuk anak-anak hebat, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, di mana untuk menumbuhkan rasa kecintaan kita terhadap tanah air kita yaitu bangsa Indonesia. Nah, anak-anakku sekalian silahkan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari pandu ibuku.
yang lain? Ilmu tentang masyarakat. Ilmu tentang masyarakat. Ada lagi? Saya Bu, ilmu tentang hubungan manusia untuk saling membantu. Ilmu tentang Hubungan manusia untuk saling membantu. Contohnya, siapa bisa berikan contoh? Bagaimana kegiatan apa saja di lingkungan masyarakat yang biasa dilakukan? Ya, Bu. Saling menghargai dan bersifat adil. Saling menghargai dan bersifat adil. Hari ini di pertemuan sekarang kita akan membahas materi tentang pengantar sosiologi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, tolong perhatikan baik-baik, Ibu akan bacakan. Tujuan pembelajaran tentang pengantar sosiologi adalah kita mampu menyimpulkan sejarah sosiologi sebagai ilmu sosial. Terus, kita diharapkan mampu merinci beberapa konsep dan teori sosiologi di lingkungan masyarakat dan mampu menjelaskan beberapa paradigma dalam sosiologi. Terus, dengan materi ini kita diharapkan mampu menjelaskan bagaimana itu fungsi dan peran sosiologi di dalam lingkungan sekitar. Iya. Akan menjelaskan sedikit tentang apa itu pengantar sosiologi. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang masyarakat, struktur sosial, interaksi sosial, dan perubahan sosial. Sosiologi ini bertujuan untuk memahami bagaimana masyarakat itu berfungsi di lingkungan masyarakat, bagaimana individu dan kelompok berinteraksi, dan bagaimana perubahan-perubahan sosial terjadi di lingkungan sekitar. Untuk memperjelas materi kita tentang pengantar sosiologi, Ibu akan memutarkan video ya. Videonya berakhir, Ibu akan bagikan LKPD. LKPD ini diisi secara individu atau perorangan. Bisa dipahami? Bisa. Setiap harinya kita pasti ketemu sama manusia lainnya, kecuali kamu di Goa, di atas gunung kecil, di Antartika sana. Nah, kita nggak mungkin kan bisa hidup sendirian, karena kita perlu berinteraksi. Kayak misalnya dengan teman di sekolah, atau sama pak polisi yang lagi di perjalanan, atau sama kakak dan adik kita. Hidup kayaknya bakal sulit banget kalau kita setiap hari sendirian aja kan. Interaksi kita dengan orang-orang di sekitar kita bentuknya bisa macam-macam. Kayak misalnya setiap pagi Nah, sekarang Ibu akan bagikan LKPD-nya. Pokoknya pertanyaan-pertanyaannya berdasarkan video-video yang terkait ya. Iya. Harap semua bisa menjawab.
Anak sudah? Sudah, Bu. Kalau sudah selesai semua, ada yang bisa bantu ibu untuk mengumpulkan tugas teman-temannya? Saya Bu. Oke, silakan. Taruh di atas meja, Irma akan mengambilnya dan memberi. Sudah? Sudah, Bu. Oke, tugas LKPD-nya semua selesai. Nah, bagaimana kita breaking dulu boleh? Boleh? Ice breakingnya adalah aram sam-sam. Anak-anak yang hebat silahkan berdiri. Supaya apa? Supaya kita lebih semangat untuk menerima pelajaran berikutnya. 1, 2, mulai. Nah, sekarang silahkan duduk kembali. Videonya tadi sudah selesai. Nah, kita lanjut untuk mengerjakan tugas kelompok. Nah, untuk kelompoknya masih seperti di pertemuan kemarin ya? Ya, Bu. Tapi untuk lebih jelas lagi, Ibu akan bacakan kembali. Rasya, Al-Zahra, Saskia, dan nanti kelompok 1. Nah, sekarang Ibu akan memutarkan kembali videonya. Tapi sekarang setelah selesai pemutaran video, tugasnya tugas kelompok. Ya. Nah, untuk anak-anakku yang hebat, mari kita perhatikan baik-baik videonya nanti. Simak baik-baik. Catat jika itu menurut tak penting. Karena setelah pemutaran video seperti tadi, akan ada pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut video yang diputarkan. Paham ya? Ya. Kelas berbasis adalah kelas memilih faktor-faktor produksi atau alat produksi. Sedangkan kelompok adalah kaum buruh yang kemudian untuk kaum produksi tersebut. Dengan adanya kelas dua kelas yang berbeda ini juga akan mengakibatkan atau menimbulkan konflik sosial pada kedua kelas tersebut. Dan di bidang sosiologi sendiri nanti akan dibahas juga atau bahkan khusus mengenai konflik sosial. Selanjutnya yaitu Herbert Spencer pada tahun 1820 sampai dengan 1903. Herbert Spencer ini menulis buku berjudul Principle of Sociology yang membahas Berikan tugas. Ini dikerja secara berkelompok berdasarkan yang Ibu
buatkan tadi ya. Ya, Bu. Kelompok 2. Dari kelompok 2 alam. Terus siap? Sekarang kesalahan. Assalamualaikum. Untuk memulai harus tenang supaya apa? Supaya dengar kelompok tak memaparkan hasil diskusinya. Boleh ya? Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sosiologi. Yang pertama dibacakan oleh Firna. Yang pertama, apa itu sosiologi? Jawabannya, sosiologi adalah ilmu pengetahuan. Nah, boleh tahu ya. Harus serius. Itu hasil tak? Teman-teman tadi. Ya. Apa itu sosiologi? Sosiologi adalah pengetahuan yang mempelajari tentang masyarakat tentang masyarakat, struktur sosial, interaksi sosial, dan perubahan sosial. Terus kedua dibacakan oleh saya sendiri. Nah, ya. Manfaat ilmu sosiologi: 1. Memahami masyarakat. 2. Mengatasi masalah sosial. 3. Meningkatkan kesadaran sosial. 4. Mengembangkan kebijakan sosial. Baik, dibacakan. Bisa sekalian membedain semua. Oke? Iya. Oke. Tokoh-tokoh pertama Augustin Comte dikenal sebagai Bapang Sosiologi karena perannya dalam mengembangkan. Tokoh 2 Karl Marx mengembangkan teori tentang konflik dan peran ekonomi dalam masyarakat. Tokoh 3 Emil Durkheim mengembangkan teori tentang solidaritas sosial dan peran norma dalam masyarakat. Tokoh 4 Max Weber mengembangkan teori tentang rekreasi, otoritasi, dan peran nilai-nilai dalam masyarakat. Tokoh 5 Georg Simmel mengembangkan teori tentang interaksi sosial dan peran individu dalam masyarakat. Contoh masalah sosial di masyarakat dan cara menyelesaikannya. 1. Kemiskinan, ketidakmampuan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Baik, itulah hasil diskusi kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang Ibu beri kesempatan kepada kelompok 1. Kepada kelompok 1.
Sudah siap? Azahra. Apa dengan kelompok satu siapa Kak? Ayo. Kami dari kelompok satu ingin membacakan hasil kami. Ya. Sini Mas, sampai baca. Baca sini. Apa? Kami dari kelompok satu. Kami dari kelompok satu Suaranya. Mas, silakan Mas, ke sekolah suaranya Kak. Shalom sih. Sekarang soalnya Zara. Sekarang soalnya. Apa itu sosiologi? Sosiologi adalah mempelajari bagaimana masyarakat berfungsi, bagaimana individu dan kelompok berinteraksi. Manfaat ilmu sosiologi adalah memahami masyarakat sosiologi, membantu kita memahami struktur sosial. Nomor satu, dikenal sebagai bapak sosiologi. Nomor dua, mengembangkan teori tentang konflik. Nomor tiga, mengembangkan teori tentang birokrasi lainnya. Nomor empat, mengembangkan teori tentang birokrasi. Nomor lima, mengembangkan teori tentang sosial. Contoh masalah sosial di masyarakat. Kemiskinan, ketidakmampuan untuk memahami kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dan cara menyelesaikan masalah, kesenangan sosial. Ya sudah selesai. Berikan tepukan. Sudah selesai semua ya? Tiba saatnya kita memasuki namanya sesi refleksi. Di mana di sini di kertas ada 2 kolom. Di sini diisi berdasarkan pertama satu perasaan saya setelah belajar, kedua hal baru apa saja yang kita tahu di hari ini seperti itu. Tanya sini. Berdasarkan perasaan Pak, apa yang dirasa ketika setelah belajar, kemudian hal apa saja yang diketahui setelah pembelajaran tadi. Nah, sambil menyelesaikan tugasnya, Ibu akan mengecek kehadirannya ya. Iya. Ibu mulai dari Nurasya. Hadir Bu. Hadir. Nurasifa Zahra. Hadir Bu. Anti. Hadir Bu. Natasha. Hadir Bu. Nur Hidayah. Hadir Bu. Mirna Dewi. Hadir Bu. Jika sudah selesai, letakkan di meja. Ibu akan memasukkan ke dalam kotak. Tas di meja tas saja sayang. Ibu pinjam kopi. Boleh tulis nama Bu. Tulis nama saya.
ilmu atau pengetahuan. Dan ada 5 tokoh-tokoh sosiologi yang tadi kita pelajari ya, yang sangat berpengaruh pada tumbuh pesatnya ilmu-ilmu yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, anak-anak hebat, sebelum Ibu akhiri pertemuan hari ini, Ibu akan memberikan PR supaya lebih meningkatkan cara belajar tadi di rumah. Ya. Siapkan alat tulisnya sayang, Ibu akan bacakan. Nomor 1. Tuliskan contoh-contoh sikap gotong royong dalam hubungan masyarakat. 2. Jelaskan kemungkinan yang terjadi jika tidak ada ilmu sosiologi. Jadi itu dia